Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tentu kesempatan ya dari setiap waktu yang kita luangkan untuk bermanfaat, baik dalam bekerja untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk kerja-kerja pengabdian. Dan ini adalah salah satu awal saya untuk mencoba konten kembali setelah hampir 3 hari ya saya tidak muncul. Biasanya saya upload setiap hari karena terkendala kesehatan, tetapi alhamdulillah akhirnya sekarang saya sudah bisa kembali untuk konten dan memberikan edukasi mengenai terutama di bidang keuangan, khususnya di pinjaman ya. Dan untuk video kali ini saya tertarik untuk memberikan pandangan sedikit saja, dan saya juga berharap ada banyak pandangan dari sahabat ilmu yang mungkin juga punya pengalaman ataupun ilmu yang baru mengenai apa yang akan saya bicarakan. Jadi tema kali ini saya ingin memberikan tanggapan mengenai banyaknya isu, bukan hanya isu, katanya ini juga fakta, berita. Banyak sekali nasabah pengajuan KPR itu tertolak gara-gara pinjol yang nilainya nggak seberapa. Pinjol yang nilainya nggak sampai 2 juta, 1 jutaan, ingin pinjam bank KPR dengan total mungkin 200 jutaan, 300 jutaan, tetapi gara-gara pinjol akhirnya kemudian ditolak juga. Nah, dianggap tidak rasional oleh sebagian orang, karena kok gara-gara cuman macet di satu aplikasi pinjol yang nilainya nggak seberapa bisa kita lunasi, kok kenapa harus ditolak seperti itu. Nah, ini menarik untuk saya bahas, sahabat-sahabat. Jadi begini, pertama yang harus kita kenal dulu tentang fungsi dari BI Checking. Kalau sekarang dikenal dengan Slick OJK ya. Dulu namanya BI Checking, sekarang Slick OJK. Nah, sebetulnya fungsi dari Slick OJK itu tidak jauh berbeda dengan rapor kalau kita sekolah dulu. Jadi itu hanya catatan mengenai laporan kita berhubungan dengan bank, ya termasuk juga pinjol. Karena itu kalau kita transaksi berapapun pada aplikasi pinjol ataupun lembaga keuangan yang udah terverifikasi OJK, pasti secara otomatis tercatat. Contoh beli pulsa saja itu dengan metode pembayaran pay later itu juga tercatat. Ini pengalaman dulu iseng-iseng waktu saya dengan tim itu mendatangi salah satu posko dari acara OJK. Itu saya coba iseng-iseng cek Slick OJK saya sendiri kayak gitu. Ternyata setelah dicek banyak, padahal saya tidak memiliki banyak pinjaman. Kenapa kok lembarannya sebegitu banyak gitu, sampai ngeprint itu kertasnya habis gitu. Nah, singkat cerita, setelah saya cek, ternyata yang yang muncul itu adalah pembelian pay later, beli pulsa, bayar listrik. Itu kan saya pernah coba pakai aku laku dengan simple gitu kan. Beli pulsa pakai aku laku, bayar listrik pakai aku laku, sehingga transaksi-transaksi itu tercatat semua di Slick OJK. Artinya sekecil itu muncul di Slick OJK gitu loh. Nah, itu yang mau saya bahas pertama. Nah, karena ini rapor, bukan menjadi salah satu keputusan atau nilai final bahwa ketika Slick OJK kamu hitam, kamu sudah tidak bisa mengajukan di bank. Tidak begitu pengertiannya sebetulnya.
Jadi yang benar begini, keputusan ACC Bank itu bukan karena OJK, tapi keputusan ACC Bank itu karena bank sendiri. Jadi judgement-nya ya kira-kira untuk menjustifikasi bahwa orang ini baik itu pertama harus memang syaratnya cek riwayat slik OJK-nya. Nah, di dalam bank, sahabat ilmu, kalau kita mencoba menjadi analis misalnya, saya misalnya menjadi analis nih pada sebuah perusahaan perbankan, maka kewajiban pertama saya memang adalah cek slik OJK-nya dia. Kalau dalam slik OJK-nya itu muncul lancar, maka akan dengan mudah sudah memberikan nilai. Oh, ini sudah 70%. Buktinya riwayatnya bagus. Hanya tinggal menghitung kapasitas, itu aja. Bahkan tidak perlu cek tetangga, udah bisa ini dengan menggunakan slik OJK. Tapi kalau dalam proses penilaian slik OJK malah kosong, nah itu malah menjadi banyak cara, banyak lagi kriteria-kriteria harus dipenuhi, gitu Mas. Nah, misalnya nih, ada seorang nasabah pengen beli rumah di salah satu perbankan, entah BTN, BRI. Terus ketika cek slik OJK-nya muncul, ternyata 1 juta, macet 1 juta di salah satu perbankan, ya kan? Katakanlah udah call 3 nih ya, udah 3 bulan lebih. Terus memang ada bank yang itu saklek, dianggap orang ini dianggap udah nggak layak. Padahal dilihat misalnya karakternya udah bagus, kapasitas keuangannya juga oke, cash flow-nya dilihat dari transaksi di rekening tapi ditolak. Itu bukan karena aturan dari BI bahwa kalau BI checking jelek tuh duta, enggak. Tetap keputusan itu ada di bank sebetulnya. Jadi prinsipnya begitu. Artinya gini loh, maksudnya gini, saya mau bilang gini loh. Kalaupun slik OJK kamu jelek dengan nilai kecil ya, dan kamu punya angsuran yang besar dan lancar ya, terus kamu ngajukan di bank, memang rata-rata bank menolak, tapi tidak menutup kemungkinan ada bank yang juga menerima. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai kemudian kita saklek berpikir bahwa kalau gara-gara slik OJK pinjol ini kemudian sudah tidak ada harapan untuk ngambil rumah ataupun pinjaman KPR di perbankan. Saya kira tetap ada harapan seperti itu, karena secara logika ya, orang ini misalnya nih, contoh nih, si A nih mau pengajuan KPR di salah satu bank, di KUR dia lancar, misalnya di pinjam KUR, kemudian cash flow keuangannya juga bagus, riwayat rekeningnya oke, usahanya bagus, tapi ada macet di pinjol, katakanlah 1 juta dan udah 90 hari. Ketika orang ini mengajukan KPR di bank, kan otomatis rata-rata nih bank itu nolak karena ada macet. Tapi ada juga bank yang mau, gitu loh maksud saya. Jadi bank yang mau juga nggak melanggar aturannya, nggak ada, karena memang slik OJK bukan sebagai aturan untuk menolak pengajuan, enggak. Tapi ini hanya sekadar berbagai cara membaca, menilai resiko yang akan terjadi ketika kita melakukan pembiayaan. Begitu guys, soal tanggapan saya mengenai yang lagi rame soal gara-gara pinjol nggak bisa beli rumah. Jadi buat kalian ya, hari ini yang kemudian gagal bayar di pinjol dan takut nggak bisa beli KPR, gak usah terlalu khawatir berlebihan. Ini lagi sedang diperjuangkan juga oleh asosiasi perumahan, karena memang banyak
apa namanya, pengusaha-pengusaha properti yang kemudian berpikir saat ini itu gara-gara si pinjol ini kemudian penjualannya lagi turun, gara-gara pinjaman nggak nilainya besar, ruwetnya minta ampun, terornya luar biasa, ya kan, kemudian mempengaruhi dari yang lain seperti itu. Jadi gak usah khawatir gak punya harapan untuk beli rumah ya atau beli aset, tetap ada meskipun kamu udah pernah macet di pinjol ya. Ya tinggal kita bagaimana bisa melobi, meyakinkan kepada pihak perbankan bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi penyebab saya untuk tidak bisa bayar. Karena kalau udah ngomong pinjol tuh kompleks, alasannya tuh kompleks banget kayak gitu. Itu yang ingin saya berikan di video pertama ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi soal pendapat dari salah satu orang OJK. Saya tidak mau menyebut bahwa katanya orang AFPI, bahwa katanya pinjol ini tujuannya juga untuk UMKM. Nah, saya kira ini penyesatan yang luar biasa ya. Mana ada pinjol itu untuk UMKM. Nah, saya kurang sependapat di sini karena menurut saya justru pinjol ini bukan UMKM. Ya. Apa dasar kok bisa dia mengatakan bahwa pinjol ini untuk membantu UMKM? Wong jangka jangka angsurannya pendek, ya kan? Nilai limit yang dikeluarkan juga kecil, potongannya besar, bunganya besar. Mana ada bantu UMKM? Ini kan namanya pembohongan publik. Ya kalau ada website kamu lihat sendiri lah, website dari APK ilegal itu mereka berbicara ini UMKM terbantu dengan pinjol, nah, itu semuanya bohong. Menurut saya bohong. Ya Anda tidak sepakat terserah. Karena begini, ketika kita ngomong pinjaman itu kan ada dua pinjaman, ada pinjaman konsumtif, ada pinjaman produktif. Pinjaman produktif itu pinjaman untuk usaha, iya, bisa kita lihat KUR misalnya, bank yang besar-besar itu. Tapi kalau udah pinjaman pinjol, mana ada buat supply usaha, paling buat nalangin utang, paling buat kebutuhan sehari-hari. Dan Anda tahu sendiri bagaimana pinjol itu ngasih limit secepat itu, keputusannya secepat itu, potongannya secepat itu, dan baru telat 1 hari udah dihajar seperti maling kayak gitu kan. Dan ini fakta, bukan saya ngomong tidak berdasarkan fakta. Saya sudah dikumpulin fakta-fakta di grup saya, ada semuanya, ada terbukti. Kalau yang nggak percaya dengan apa yang saya bicarakan, seperti itu. Semoga pemerintah bisa mencoba mengatur ulang bagaimana pinjol ini beraktivitas, terutama yang legal. Kalau yang ilegal semoga terus akan diberantas. Supaya benar-benar pinjol ini betul-betul kalau memang menjadi solusi untuk bantuan dana, tapi bagaimana sih enaknya gitu loh. Saya tidak ngomong konteks hukumnya dulu, yang jelas yang lihat dari sisi kemaslahatannya seperti apa, itu dikoreksi lagi, dicoba dilihat kembali, dinilai, dievaluasi lagi seperti itu. Karena apa ya, pinjol ini kan ngandalin bunga tinggi, meskipun resiko mungkin misalnya yang gagal bayar 40% masih dianggap untung. Kenapa? Karena tingginya seperti itu dan konsumennya lumayan banyak banget kayak gitu ya. Saya sudah pernah menghitung, misalnya saya asumsikan 1 juta disebar dalam 1 hari ke 1000 orang, berapa nilainya udah kan, dengan keuntungan katakanlah misalnya 30% per tahun. Misalnya kita hitung begitu. Tapi kan rata-rata ada yang dihitung bulan, 3 bulan. Saya kira ini saja yang bisa saya berikan pendapat saya untuk pagi siang ini. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang merasa dengan channel saya bermanfaat,
bantu share, like, dan kasih komentar. Terima kasih, itu saja dari saya. Jangan lupa kerjakan doamu, doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.